Pria ini memperlihatkan tubuhnya yang hancur. Para penduduk desa akhirnya berhenti melontarkan hinaan. Dia pernah menjadi prajurit di medan perang. Dalam beberapa tahun, dia merenggut nyawa tak terhitung. Tapi segera dia bosan dengan pertempuran. Namanya adalah Baldur. Setelah negara memenangkan perang, dia memberikan semua hadiahnya kepada penduduk desa. Memilih untuk hidup sederhana. Dia akhirnya mendirikan keluarga dan memiliki seorang putra. Namun saat anak itu lahir, langit gelap dan mulai bergetar. Kekuatan yang luar biasa dirasakan oleh orang-orang kuat di seluruh dunia. 5 tahun kemudian, Baldur sedang memancing seperti biasa. Namun saat dia menarik jaring, dia menemukan anaknya Simbad tertidur di dalamnya. Saat Baldur selesai memancing dan pulang bersama anaknya, badai tiba-tiba melanda di atas mereka. Ombak yang mengamuk membuat mereka sepenuhnya kehilangan arah, sehingga Sinbad menunjuk ke satu arah dengan tegas, mengarahkan ayahnya ke tempat yang aman. Saat itulah Baldur tahu anaknya memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Saat mereka mencapai pantai, mereka kelaparan. Namun saat mereka bersiap untuk makan, penduduk desa menyerang mereka dengan hinaan dan pukulan. Sinbad bertanya kepada ayahnya, mengapa dia tidak membalas. Ternyata raja telah menyerang negeri lain untuk memperluas wilayahnya, karena Baldur menolak kembali ke medan perang. Penduduk desa mengatakan dia lebih buruk dari seekor babi. Baldur hanya tertawa. Dia mengatakan dia tidak akan pernah mengirim keluarganya sebagai umpan meriam untuk uang. Marah, para penduduk desa memukulinya lagi. Pada malam itu, setelah makan malam, Sinbad memberitahu ayahnya bahwa dia menemukan seorang pria pingsan di tepi sungai. Tidak ingin mengecewakan anak itu, Baldur memutuskan untuk menyelamatkan pria itu. Pria itu bernama Rem. Pria bernama Rem itu sangat terharu mengetahui Sinbad telah menyelamatkannya. Dia mengaku sebagai pedagang kelana yang terdampar setelah kapal karam. Baldur tidak berencana untuk menampungnya, tetapi melihat betapa Sinbad menyukai Rem, ia membiarkannya tinggal sebentar. Rem mengisi kepala Sinbad dengan cerita tentang tanah-tanah jauh, membangkitkan rasa ingin tahu anak itu tentang dunia. Tetapi kedamaian mereka tidak bertahan lama. Ketika Rem pulih dan mencoba untuk pergi, prajurit yang memburunya pun mengepungnya. Rem membunuh prajurit-prajurit itu untuk bertahan hidup. Ibu Sinbad terkejut ketika Sinbad keluar. Rem menyandera Sinbad ke alun-alun kota, mengungkapkan identitas aslinya sebagai mata-mata musuh. Ibu Sinbad memohon kepada kerumunan untuk menyelamatkan anaknya, tetapi tidak ada yang bersedia membantu. Baldur tiba dan menyingkirkan egonya, memohon kepada Rem untuk melepaskan Sinbad dan menyerah. Tetapi Rem menolak untuk mengkhianati negaranya. Melihat tidak ada pilihan lain, Baldur dengan cepat menarik pedangnya, mengakhiri hidup Rem dalam sekejap. Meskipun telah menghilangkan mata-mata itu, Baldur dituduh menyembunyikan musuh dan dipaksa kembali ke garis depan. Prajurit-prajurit menginjaknya di bawah sepatu mereka. Para warga desa dengan dingin mengusir keluarganya dan bahkan mengancam akan memukul Sinbad hingga teriakan Baldur membuat mereka terdiam. Pada saat itu, ia merobek bajunya, memperlihatkan tubuhnya yang penuh dengan bekas luka dan menunjukkan kepada mereka wajah sebenarnya perang. Ia telah menyaksikan ribuan nyawa hilang. Ia telah mengambil nyawa dengan tangannya sendiri. Baru setelah Baldur berbicara tentang kejamnya perang, kutukan mereka berubah menjadi keheningan. Sebelum pergi, Baldur menyuruh Sinbad untuk merawat ibunya. Namun, hanya beberapa bulan kemudian, yang kembali hanyalah barang-barang ayahnya. Tubuh Baldur tetap di medan perang. 8 tahun berlalu, Sinbad tumbuh menjadi pria dan petualangannya sendiri baru saja dimulai.